Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kuliah fisika dasar. Semoga mahasiswa semua pada keadaan yang sehat-sehat ya. Oke ya, kita lanjutkan pertemuan minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah belajar apa aja ya? Kerja sama energi kan? Bahas kerja. Nah, sekarang kita lanjutnya yaitu tentang materi momentum ya. Untuk minggu ini kita akan pelajari materi tentang momentum. Nanti kita belajar di sini tentang tumbukan dan jenis-jenisnya dan yang lain-lainnya ya. Oke. Oke, di sini kita yang akan bahas yaitu tentang definisi dari momentum ya. Di sini didefinisikan momentum itu merupakan suatu besaran yang merepresentasikan keadaan gerak suatu benda ya. Jadi kalau secara matematis momentum itu dapat dituliskan sebagai apa? Ini ya, perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Ingat ya. Berarti ini simbolnya itu ya. P sama dengan M kali V kan. Nah, di mana P itu besaran momentum, M itu massa benda, V-nya itu kecepatan ya. Ingat garis yang ada di kepala huruf itu mensimbolkan apa? Nah, itu menyimpulkan itu vektor ya. Jadi penulisan vektor itu bisa huruf tebal, bold itu ya, atau huruf yang dikasih panah, tanda panah di atasnya itu vektor ya. Itu salah satu penulisan cara penulisan vektor. Nah, ingat ya, jadi momentum itu vektor ya. Vektor itu apa? Vektor itu kita kembali lagi kemarin. Nah, definisi vektor kan pada vektor dan skalar ya. Nah, biar ingat, vektor itu besaran yang memiliki nilai dan juga arah ya. Ingat, kalau skalar berarti punya nilai saja ya, oke ya. Berarti massa ini besaran skalar. Kemudian v-nya kecepatan berarti dia vektor juga ya. Selain punya arah, punya nilai juga, oke ya. Paham ya di sini. Jadi dari persamaan ini terlihat ya, kalau besaran momentum itu ditentukan oleh massa dan kecepatan sekaligus. Jadi gini, misal ini ada kapal tanker yang besar lah. Udah kelihatan loh, otomatis dia momentumnya sangat besar. Karena apa? Massanya besar kan. Walaupun dia bergerak kecil, pasti momentumnya besar karena dia massanya sangat besar kan. Nah, misalkan ada lagi apa? Misalkan ada pesawat lah, pesawat itu kan kecepatannya kan, ini ya, cepat banget kan. Jadi dia itu momentumnya juga besar. Mungkin pesawat masanya tidak seberat si kapal tanker lah, tapi karena kecepatannya sangat tinggi, jadi dia akan berkorelasi sama si momentum, jadi berbanding lurus lah. Jadi kalau misalkan ada masanya besar, otomatis si momentumnya juga besar. Atau kebalikannya, misalkan ada kecepatannya sangat tinggi, otomatis dia momentumnya juga akan besar ya. Jadi ini bisa ada dua kasus ya. Jadi ada kemungkinan masanya sangat besar mempengaruhi momentumnya juga besar. Jadi kalian hati-hati kalau misalnya ada yang bermassa besar, itu bermomentum besar tuh. Atau mungkin orang yang cepat sekali itu, momentumnya juga cepat. Nah, pahamnya di sini. Oke. Oke ya, ini supaya lebih paham lagi tentang momentum tadi. Nah, ini saya berikan suatu contoh soal ya. Oke, di sini soalnya ada sebuah kapal pesiar yang sedang mengarungi Samudra Hindia, di mana kapal pesiar tersebut memiliki massa 90 ton dan dapat bergerak dengan laju maksimum 140 km per jam. Berapa momentum kapal pesiar tersebut saat bergerak pada laju maksimum dalam arah tenggara? Oke ya. Nah, ini ada soal. Coba kalian kerjakan. Kalian pause dulu video ini ya. Kalian pause, kalian coba cari kertas, coba otret dulu ya. Nah, habis itu, soalnya habis video ini, habis ini akan saya bahas jawabannya. Jadi nanti kalian ini ya, kalian bandingkan jawaban kalian udah benar atau belum. Sebagai koreksi dari kalian ya. Oh, udah paham lah tentang bab ini. Nanti coba di pause dulu ya, nih di pause, dikerjakan dulu. Oke.
Oke, kita lanjut ke jawabannya. Nah, ini saya akan bahas ya jawaban dari soal tadi ya. Oke, yang pertama kita lakukan itu kita buat dulu diagramnya atau inilah atau vektor dari arahnya tadi dibuat dulu lah. Ini boleh simple. Ini saya buat di diagram kartesius yang biasa aja ya. Nah, dibuat arah utaranya kemana, selatannya kemana, timur kemana, barat kemana, terus dibuat ke arah tenggara kan tadi. Nah, buatlah titik ke arah tenggara. Jadi nanti jawabannya karena tadi vektor kan pasti juga ada sambil arahnya ke tenggara. Ini udah dapatlah satu jawaban dulu ya, arahnya dulu tenggara. Jadi kalau misalkan nanti kalian jawab cuma nilai, itu nilainya kurang sempurna karena kan momentum vektor kan, jadi harus ada arahnya juga. Oke ya, paham ya, ingat di sini penting ya. Nanti kalau misalkan ada soal, kalau kalian jawabnya cuma nilai, itu kurang maksimal lah nilainya. Oke ya. Oke, yang tahap selanjutnya yang kalian harus perhatikan yaitu di satuan. Tadi kan satuannya kecepatannya apa? Kilometer per jam. Ingat kilometer per jam. Dirubah dulu ke satuan yang standar internasional ya. Ya kan yang meter per second kan yang dipakai itu. Nah, jadi dirubah dulu ke meter per second. Gimana caranya? Ya, dirubah dulu yang kilometer dijadikan ke meter. Jadi kilometer ke meter dikali berapa? Dikali 1000 ya. Nah, 3 kan. Nah, terus jam ke second. Jadi berapa? 1 jam berapa second? 3600 ya, 3600 second. Jadi cara konversinya 140 km per jam itu sama dengan 140 dikali 1000 dibagi 1 kali 3600. Oke ya. Dapat ya, dibagi 140.000 dibagi 3600. Dapatnya 39. Ingat, ini kan udah dirubah ke meter kan, yang jaraknya tadi, yang waktunya dirubah ke second. Jadi 39 meter per second. Ingat, yang tahap pertama harus dirubah satuannya. Oke ya. Satuan dari kecepatannya. Dari sini paham ya semua ya untuk mengkonversi satuan ini. Kalau misalnya masih bingung nanti bisa di komen lah ya. Oke. Nah, yang hasil 39 ini saya bulatkan ya. Kalau kalian hitung pakai kalkulator nanti pasti hasilnya 3,8, berapa bla 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 gitulah, 0,88 gitu. Nanti jangan bingung, kok Pak ini beda Pak? Jangan bingung, ini saya bulatkan biar simpel lah gitu ya. Tapi kalau kalian nanti pas ujian mau nggak dibulatkan, oke, nggak apa-apa. Oke ya, ini sebagai contoh aja. Oke, setelah itu masanya dirubah. Tadi masanya dalam ton kan. Ingat, ton itu berapa kilo? 1 ton. 1 ton sama dengan 1000 kilo ya. Jadi kalau 90 ton, jadi dikali 1000 aja ya. Jadi 90 dikali 1000. Jadi 90.000 kilogram. Ingat, satuannya kilogram. Oke ya. Udah dapat. Kita udah merubah satuannya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi kan. Apa pertanyaannya? Ditanya momentum kapal pesiar tersebut saat bergerak dengan laju maksimal kan, pada arah tenggara. Jadi ditanya momentumnya pada laju maksimal, berarti lajunya ya 140 km per jam yang dirubah jadi 39 meter per second tadi dikali masanya yang 90.000 kilo. Kayak rumusnya tadi apa? P sama dengan M kali V kan, massa kali kecepatannya. Oke ya, jadi 90 dikali 39 kan, atau 39 meter per second dikali 90.000 kilogram. Nah, dapat berapa itu? Oke, dapat 3,51 kali 10 pangkat 6 kilogram meter per second. Oke ya, satuannya itu ya, kilogram meter per second. Jadi sangat besar sekali ya momentumnya, dengan kecepatan cuma 39 meter per second, tapi masanya besar sekali. Jadi momentumnya juga besar. Oke ya, paham ya, bisa ya menjadi momentum ini. Oke, kita lanjut. Oke ya, yang kita bahas sekarang gini, kalau yang kita bahas tadi itu momentum untuk satu benda ya. Jadi bendanya cuma satu.
Kalau misalkan bendanya banyak bagaimana? Nah, misalkan kayak gambar nih, ada 4 partikel, ini gimana? Nah, cara ngitung momentum totalnya ya tinggal ditambahkan momentum 1, momentum 2, momentum 3-nya ditambahkan. Tapi ingat, karena momentum vektor, jadi harus diperhatikan vektornya. Oke ya. Jadi arahnya itu penting di sini. Kalau dalam momentum banyak benda ini arah yang penting ya. Selain nilai juga penting juga. Jadi arah itu nanti yang akan menentukan resultannya. Resultan akhirnya itu kemana arahnya. Jadi penjumlahan vektor momentum 1, momentum 2, momentum 3, momentum 4 ini akan menghasilkan totalnya kemana. Selain nilai pasti punya arahnya nanti kemana. Kalau satu kan pasti gampang kan, kayak tadi misalkan tenggara, ya berarti pasti arah momentumnya juga ke tenggara juga. Kalau banyak, nah ini harus dihitung vektor resultannya. Kayak di vektor resultannya, nah misal ini ya penulisan momentumnya, jadi P total itu sama dengan momentum P1 ditambah P2 dan sampai, ya misalkan kalau misalkan banyak ya sampai berapa banyak itu ya. Kalau misalkan sampai 4 ya P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Oke ya. Nah, itu dituliskan dalam bentuk, kalau misalkan dalam bentuk vektor ya. Nah, ada kan. Nah, ini kita misalkan pakai yang dua dimensi lah, X sama Y. Kalau mau tiga dimensi juga bisa, tinggal nambahkan Z gitu ya. Berarti ada panjang, lebar, tinggi kan, ruang lah ya. Nah ini ya untuk contoh, ini kita buat yang simpel lah ya. Kita pakai koordinat X sama Y aja. Jadi momentumnya itu berarti kan punya P1 itu punya ke arah X-nya berapa, ke arah Y-nya berapa. Terus P2, P3 dan seterusnya. Penulisannya ya seperti ini ya. Jadi PX itu sama dengan P1X ditambah P2X dan seterusnya. PY jadi P1Y, P2Y dan seterusnya. Oke ya, ini untuk penulisan secara vektornya ya. Oke, dari sini paham ya. Jadi untuk menghitung momentum total benda yang banyak, jadi ditambahkan semua momentum tersebut beserta vektor-vektor dari arahnya. Jadi resultan dari arahnya nanti, jadi ketemulah satu resultan hasil akhirnya. Oke, paham ya di sini? Oke, kalau gitu saya coba kasih soal lah biar lebih memahami ya. Kita lanjut ke soal. Oke ya, ini contoh soalnya. Oke, contoh soalnya ini ada dua benda bermasa masing-masing 2 kilo dan 3,5 kilo ya. Bergerak masing-masing dengan kecepatan, yang pertama, benda pertama atau yang benda 2 kilo tadi, dengan kecepatan 3i plus 2j meter per second. Ini ya, maksud yang i caping atas sama j caping atas itu menunjukkan arah. I itu ke sumbu X, y itu ke sumbu j, j itu ke sumbu y-nya ya. Jadi yang benda 1 atau yang 2 kilo itu bergerak 3 meter ke arah X dan 2 meter ke arah sumbu Y. Jadi nanti tinggal bisa nyari vektor resultannya kan, pakai yang ini ya, segitiga ini ya, apa, Pitagoras ya, dapat si vektor resultannya. Oke. Kemudian yang benda kedua bergerak itu minus 5i ditambah 4j meter per second. Ingat, minus di sini berarti nanti arahnya itu berlawanan. Kalau misalkan kalian definisikan arah positifnya ke kanan, misalnya i yang sumbu X ya, misalkan di sumbu X arah positifnya ke kanan, berarti nanti kalau minus ke kiri gitu ya. Kalau yang J sama, berarti atas bawah. Kalau plus ke atas, ya minus ke bawah. Oke ya, sini paham ya. Ini karena tadi kan kecepatan vektor, jadi harus ada si arahnya tadi. Selain punya nilai, punya arah ya kayak. Oke, terus kemudian ditanya berapakah momentum total sistem dari dua partikel tersebut atau dua benda tersebut. Gimana cara nyarinya? Nah, kalian pause dulu ya videonya, coba kalian kerjakan berdasarkan yang rumus yang sebelum tadi, materi yang sebelumnya tadi. Coba kalian kerjakan, nanti dicocokkan jawabannya sama atau enggak. Habis ini saya bahas di video berikut ini ya. Oke, coba kalian kerjakan dulu, kalian pause. Oke, next ke jawabannya. Oke, ini jawabannya.
Yang langkah pertama kalian cari yaitu momentum masing-masing benda. Tadi kan ada dua benda kan, P1 sama P2 lah ya. Yang pertama kita cari dulu P1, momentum P1. Jadi rumusnya seperti yang awal tuh ya, massa kali kecepatan. Massanya 2 kilo. Kecepatannya ingat, ini pakai vektor ya. Jadi vektornya dimasukkan. Jadi 3i ditambah 2j. Jadi kalian kalikan satu per satu. Jadi 2 kali 3i ditambah 2 kali 2j, dapatlah 6i ditambah 4j km per second. Jadi untuk momentum yang pertama jawabannya 6i ditambah 4j. Ingat, berarti 6 ke arah sumbu x sama 4 ke arah sumbu y. Oke ya. Kalau misalnya ditanya resultannya ya tinggal dicari pakai yang tadi saya bilang, Pythagoras itu ya. Oke. Kemudian yang P2-nya. P2 berarti massa kali massa benda kedua dikali kecepatannya kan. Jadi 3,5 dikali minus 5, i ditambah 4, j. Jadi ini ingat ya, minus yang tadi berarti arahnya nanti berlawanan sama positifnya ya. Jadi 3 kali 5, jadi 17,5 minus, yang ingat ya, minus 17,5 i ditambah 14 j kilogram meter per second. Oke ya, ingat di sini ada simbol minusnya ya tadi ya. Berarti dia karena i jadi arahnya ke kiri ya. Karena kita udah definisikan positifnya ke kanan. Oke. Ini dapatlah untuk yang momentum benda keduanya. Oke, paham ya? Nah, setelah itu momentum totalnya gimana? Nah, seperti yang rumus tadi, momentum totalnya dijumlahkan kan? Ya, berarti tinggal P1 tambah P2-nya. Oke ya. Yang P1 tadi dapat 6i ditambah 4j. Kemudian ditambah P2-nya. Minus 17,5i ditambah 14,j. 14j ya. Jadi tinggal kalian jumlahnya, cara jumlahnya ya i sama i, j sama j gitu ya. Berarti di sini 6i dikurangi ya karena ada minus 17,5i. Jadi dapatnya 11,5i ya. Terus yang j-nya 4 ditambah 14j, jadi 18j kilogram meter per second. Jadi dapatlah untuk momentum totalnya ini minus 11,5i ditambah 18j kilometer per second ya. Jadi kalau misalkan nanti ditanya arahnya kemana, ya tinggal kalian hitung berdasarkan vektornya ini. Vektor i kan, i berarti minus ke kiri, ada minus ke kiri 11,5. Terus yang y-nya plus 18, berarti ke atas 18, ke kiri 15,5. Tinggal kalian tarik vektornya. Nah, ya kan udah belajar dulu vektor kan. Nah, cara hitung vektornya. Nah, nanti coba kalian kerjakan lah ya ini ya ini. Nanti saya nggak bahas nih, kalian buat inilah tugas lah nanti ya. Dikerjakan untuk mencari arahnya ini, besar dan arahnya. Ini kan secara vektor ya, momentum totalnya. Nah, nanti sebagai tugas kalian lah biar kalian belajar ya. Oke, kita lanjut next. Oke, materi yang berikutnya yaitu tentang hukum kekekalan momentum ya. Nah, dimana ini ya definisi dari hukum kekekalan momentum itu, momentum total sistem konstan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, itu gimana maksudnya? Jadi gini, misalkan ada suatu sistem atau yang tadi lah banyak benda lah. Misalkan ada 3 benda. Ketika ketiga benda itu bergerak, nah, dan tidak ada gaya lagi selain benda 3 tadi, maka total momentum benda tadi pas waktu awal sama setelah bergerak itu akan sama momentum totalnya. Entah terjadi tumbukan antara benda 1, benda 2 atau benda yang lainnya, selagi tidak ada gaya dari luar, total momentumnya akan sama. Yaitu momentum awal sama momentum akhirnya akan sama. Sebelum bergerak sama bergerak setelah bergerak itu. Oke ya, di sini hukum kekekalan momentum paham ya dari meaningnya. Dengan catatan tidak ada gaya luar. Gaya luar tuh berarti di antara 3 tadi loh. Tiba-tiba misalkan ada yang muncul lagi benda keempat. Nah, itu tidak akan terjadi kekekalan momentum. Ya. Paham ya di sini? Definisinya cukup simpel lah. Nanti kita coba lihat aplikasinya. Oke.
Nah, di sini aplikasi dari hukum kekekalan momentum akan berlaku di dalam tumbukan ya. Nah, di mana pada proses tumbukan apapun atau jenis tumbukannya seperti apa itu, momentum selalu kekal ya. Ingat, momentum selalu kekal selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Gaya luar totalnya itu nol, jadi nggak ada gaya luarnya ya. Ingat ya tadi ya, hukum kekekalan momentum akan berlaku. Tetapi tidak demikian dengan halnya energi kinetik. Paham nggak? Jadi ya, kalau ada suatu yang tumbukan, si momentum totalnya itu akan kekal, tetapi energi kinetiknya itu belum tentu, tergantung jenis momentumnya dulu apa, karena kita bahas ya jenis-jenis momentumnya. Jadi nanti ada yang energi kinetiknya lebih kecil lah, lebih besar, sama gitu-gitu nanti kita bahas. Jadi energi kinetiknya itu belum tentu kekal ya kalau untuk tumbukan, tergantung jenis tumbukannya dulu. Kalau momentum selalu kekal, mau tumbukannya nanti lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting sama sekali, nanti itu akan kekal. Paham ya di sini ya? Oke, sehingga rumus-rumus yang penting nanti di dalam tumbukan ini nih seperti ini. Yang pertama, yang M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 absen plus M2V2 absen. Nah, ini yang tadi yang merepresentasikan momentum yang selalu kekal. Ingat ya, yang persamaan pertama ini berarti persamaan yang menggambarkan momentum itu selalu kekal dalam jenis tumbukan apapun. Ingat ya, V1 absen, V2 absen ini berarti maksudnya kecepatan benda setelah tumbukan. Kalau yang nggak ada absennya berarti ya sebelum tumbukan. Oke. Kemudian yang persamaan berikutnya yang K ini, simbol K ini energi kinetik. Oke ya, untuk gerak yang berhubungan dengan momentum ini rumusnya apa? Setengah mv kuadrat ya. Untuk kinetik tuh setengah mv kuadrat. Karena ini ada dua benda berarti setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M1V2 kuadrat. Kayak K absen ini berarti energi kinetik setelah tumbukan. Oke, ingat. Nah, untuk energi kinetik itu tidak selalu konstan, tergantung jenis tumbukannya. Ingat ya, yang harus diingat itu. Dan jadi kita mengetahuinya energi tumbukan itu gimana? Ya, ada suatu ini yang persamaan ketiga, yaitu suatu namanya apa ini ya? Ini biasa disebut koefisien elastisitas ya. Nanti ada jenis-jenisnya, tumbukan berdasarkan nilai dari si E-nya ini. Nah, ini ya, kalian pahami ya. Untuk E sama dengan 0, jadi kalau E-nya sama dengan 0, otomatis V1 absen sama dengan V2 absen kan. Jadi itu setelah tumbukan dia akan bergerak kecepatannya sama. Ya bisa kalian ini analogikan, misalkan ada tabrakan nih, setelah nabrak mobil yang pertama itu nempel di mobil kedua, bergerak bareng, kecepatannya sama. Nah, itulah contoh dari E-nya kalau 0. Itu yang disebut dengan apa? Tumbukan yang tidak elastis. Oke ya, tumbukannya tidak elastis kalau E-nya sama dengan 0. Contohnya tadi ya, setelah nubruk ikut bareng, nah itu tidak elastis, yang E-nya sama dengan 0. Oke, paham ya? Kemudian kalau E-nya kurang dari E-nya sama dengan 1. Kalau E-nya sama dengan 1, nah coba kalian masukkan angka E-nya 1. Jadi kan terlihat tuh V2 absennya itu sama dengan V1 absennya gitu kan. Jadi itu sama aja apa? Energi kinetiknya sama ya. Energi kinetik totalnya sama. Cuma berlawanan arah. Yang arah tanda minus ini bukan dalam perhitungan ya nantinya. Jadi cuma arahnya berlawanan. Tetapi energi kinetiknya sama. Nah, inilah contoh yang energi kinetiknya konstan. Energinya konstan ketika E-nya sama dengan 1, yang sering disebut dengan elastisitas sempurna. Emang jarang ya di dunia yang sistem yang elastisitas sempurna itu, mungkin hampir susah lah ditemui. Mungkin yang hampir mendekati itu ini, kalian gak misalkan pernah main biliar. Nah, coba contoh mungkin yang di bola biliar itulah ya, permainan biliar itu hampir mendekati lah, E-nya sama dengan 1.
ya, elastisisnya sempurna. Jadi sebelum tumbukan sama setelah tumbukan energi kinetiknya itu sama. Oke ya, paham ya di sini. Terus yang terakhir, nah berarti sisanya ya energi kinetiknya yang ingat ya, E itu nilainya kurang dari 1 ya. Jadi kalau energi kinetiknya misalkan 0,5, 0,6, 0,7, nah itulah yang terakhir, energi kinetik yang sebagian atau elastisitas sebagian. Jadi mungkin aja setelah tumbukan energi kinetiknya berkurang atau bertambah, itu elastisitas sebagian ya. Oke ya, paham ya di sini. Nanti atau kita buat contoh soalnya ya. Oke, kalau misalkan masih bingung nanti bisa ditanyakan ya di grup WhatsApp boleh, atau mungkin di komentar yang di grup WhatsApp lah, di grup yang Google Classroom tuh ya. Oke, kita lanjut. Oke ya, di sini biar untuk memahami lebih paham materi yang tadi ya tumbukan, ini saya kasih contoh soal. Ini contoh soalnya. Tentukan koefisien elastisitas tumbukan dua benda yang bermassa 1 kilo dan 2 kilo. Benda pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan 40 meter per second. Benda kedua juga bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per second. Setelah tumbukan, benda kedua bergerak ke kanan dengan kecepatan 25 meter per second. Nah, ingat, hati-hati nih sama arahnya ya, karena semuanya bergerak ke kanan kan. Nah, ini saya kasih contoh soal yang agak nggak biasa lah, kan biasanya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri tumbukan. Nah, ini saya kasih contoh ke kanan, biar di sini kalian harus memperhatikan video ini benar-benar ya. Ya, ini harus hati-hati. Coba kalian pause, kerjakan dulu, nanti dicocokkan, biar tahu misalkan kalau benar ya berarti kalian paham, kalau misalkan salah di mana salahnya, mungkin di arah kah, di perhitungan, di penjumlahan, atau kurang teliti. Oke ya, coba di pause, dikerjakan, habis itu kita bahas soalnya ya. Oke, ini pembahasan dari jawaban soal tadi ya. Oke, langkah yang pertama itu tentukan dulu arahnya tadi. Maksudnya di sini tentukan arah mana yang positif, yang mana yang negatif. Nah, misalkan kita ke kanan kita anggap positif, oke, ke kiri negatif. Nah, nggak apa-apa, yang misalkan yang ke kiri dianggap positif, ke kanan positif, ke kiri positif, ke kanan negatif, itu boleh saja. Yang penting asal konsisten dari awal sampai akhir, pasti nanti jawabannya akan sama. Kalau nggak konsisten itu yang nggak boleh. Nah, sekarang untuk kasus ini yang saya jawaban ini, saya asumsikan ke kanan itu nilainya positif. Oke ya, berarti kalau nilainya positif arahnya ke kanan. Oke ya. Nah, terus yang kedua dicari satu persatu momentumnya yang diketahui dulu. Nah, tadi kan momentum benda pertama sebelum tumbukan tahu kan, masanya tahu, kecepatannya tahu, kita hitung. Tadi masanya 1 kilo, kecepatan sebelum tumbukan 40 ya kan, meter per second. Dapatlah berarti 40 kg meter per second. Ini momentum benda pertama sebelum tumbukan. Setelah tumbukan, tahu nggak momentumnya? Nggak tahu ya, karena nggak diketahui kecepatan setelah tumbukan benda pertama. Jadi kita nggak bisa ngitung dulu. Terus kita lanjut ke momentum benda kedua. Momentum benda kedua sebelum tumbukan tahu ya, masanya tadi 2 kilo, kecepatannya sebelum tumbukan 10 kan, jadi 2 kali 10 jadi 20 kg meter per second. Oke, paham di sini ya. Kemudian setelah tumbukan diketahui kecepatannya, tahu kan, 25 dimasukkan ya, jadi 2 kali 25 jadi 50 km per second ya. Dah dapat nih yang pertama, tahap pertama udah dapat dulu momentumnya. Momentum P1 P2 dapat. Terus setelah tumbukan P2 nya dapat, P1 nya belum. Gimana cara ngerjainnya? Nah, kita pakai yang tadi, hukum kekekalan momentum tadi. Yang hukum kekekalan momentum tadi, yang P1 P2 sama dengan P1 absen ditambah P2 absen, untuk mencari P1 absen atau momentum momentum benda pertama setelah tumbukan. Oke. Jadi dari persamaan P1 tambah P2 sama dengan P1 absen ditambah P2 absen.
kalau dicari P1 absennya sama dengan ini ya, P1 ditambah P2 dikurangi P2 absen. Oke ya. Jadi ingat di sini arah-arahnya penting ya. Saya sebut penting kenapa? Nah, lihat dulu P1. P1 tuh arahnya ke kanan tadi kan. Jadi plus 40. P2-nya tadi juga ke kanan, berarti plus juga. Ingat ya, ini plus. P2 absennya ke kanan juga kan, berarti plus juga. Jadi di sini nilainya positif-positif semua ya. Tinggal masukin di rumus yang P1 ditambah P2 dikurangi P2 absen. Jadi sama dengan 40 ditambah P2-nya berapa? 20. Dikurangi P2 absennya berapa? 50. Berarti 40 ditambah 20 dikurangi 50. Dapat 10 kg meter per second. Jadi karena nilainya positif, jadi momentumnya ke kanan juga. Ingat ya. Jadi semua benda ini bergerak ke kanan sebelum sama setelah tumbukan. Cuma yang membedakan nilai-nilainya saja ya. Setelah itu yang kita cari apa? Ya, yang belum diketahui tadi kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Ya, tinggal pakai rumus yang P sama dengan M kali V kan. Ya, tinggal masukin V1 absen, jadi P1 dibagi M1 kan. P1 absennya tahu kan, dari atas tadi perhitungan sebelumnya tadi 10 kan, dibagi massa benda satunya setelah tumbukan sama sebelum tumbukan kan masanya nggak berubah ya. Karena nggak ada gaya eksternal tadi kan, jadi masanya tetap. Kalau misalkan bendanya pecah ya kasusnya berbeda ya. Nah ini berarti dibagi 1 ya, jadi sama dengan 10 meter per second. Karena nilainya positif berarti kecepatannya ke kanan juga. Oke ya, kalau misalkan nilainya negatif berarti dia ke kiri gitu ya, paham ya. Oke, setelah itu langkah terakhir tinggal cari yang koefisien elastisitasnya tadi, yang pakai rumus tadi, yang minus V2 absen dikurangi V1 absen dibagi V2 dikurangi V1. Oke ya, masukin nilainya 25 kurangi 10 dibagi 10 dikurangi 40. Jadi dapat berapa? 0,5. Oke ya, paham ya? Ya, karena nilainya 0,5 berarti dia jenis tumbukan yang elastisitas sebagian. Oke, paham ya? Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan. Oke, cukup ya pembahasannya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan minggu ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau pendapat bisa dikemukakan di komentar yang di YouTube-nya atau di Google Classroom-nya atau yang di grup WhatsApp-nya ya. Oke ya. Ada grup WhatsApp nggak untuk kelas ini? Kayaknya belum ada ya untuk yang grup WhatsApp ya, di Google Classroom lah ya, atau di komentar di YouTube-nya. Oke ya. Jangan lupa dipelajarin tadi yang soal-soalnya. Sama tadi ada yang buat nyari arah tadi, jangan lupa dikerjakan ya. Yang mana tadi, yang ini ya, yang saya kerjakan momentum total system tadi kan sampai vektor I sama J kan. Coba nanti kalian kerjakan resultannya berapa vektor tersebut. Oke ya. Nah, nanti inilah untuk tugas ini kalian buat resume seperti minggu kemarin, sama tambahan tadi nanti harus ada yang vektor resultannya di resume kalian kali ini ya. Oke ya, nanti resumenya dikumpulkan seperti minggu kemarin lah ya deadline-nya. Oke ya, saya kira cukup. Saya cukupin sudah ya untuk pertemuan minggu ini. Saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.